mengenal diri saya tahu diri, dan saya juga sadar diri. Oke, yang pertama bahwa menyangkut posisi saya, jadi seperti yang pertanyaan tadi itu, saya ini bukan orang partai. Oleh karena itu, saya mengenal diri saya tahu diri, dan saya juga sadar diri bahwa saya tidak berpartai. Sehingga proses untuk saya mengambil keputusan untuk proses pilkada gubernur NTT ini adalah hal yang saya lakukan ingin melalui partai. Karena ingin melalui partai, maka hari ini saya daftar di Partai Amanat Nasional. Tapi perlu diketahui bahwa proses yang kami lakukan dalam pengambilan formulir itu semua partai kita mengambil formulir. Karena partai yang mempunyai kursi seperti yang dijelaskan oleh saudaraku Pak Sekretaris Pak Marten tadi, bahwa ini partai pun masih kurang kursi di dalam hal untuk pengajuan anggota atau pengajuan calon gubernur. Baru 4, butuh 9 lagi, 13. Hari ini adalah hari kedua saya mendaftar di Partai Amanat Nasional. Kemarin yang pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, karena kita tidak bicara siapa yang jadi gubernur sebelum kita mendaftar, kita bicara bagaimana ini NTT ke depan. Nah, itu yang perlu dipahami dalam proses dan pertanyaan tadi, saya ini orang partai atau bukan partai? Jawabannya, saya bukan orang partai, sehingga saya ingin masuk melalui gubernur ini, melalui partai, dan saya mendaftar 7 partai dalam minggu ini yang harus saya daftar. Itu saya. Yang kedua, mengapa saya memilih PAN? Seperti yang saya sampaikan tadi, dan mungkin juga dalam hal setahun lalu pada saat deklarasi saya, belum setahun lah, karena 18 Juni saya deklarasi tahun lalu, saya selalu menekankan aspek keberadaan kekurangan kita, di mana secara ekonomi dalam strata kemiskinan kita menjadi daerah yang masuk di dalam kategori miskin nomor 3 di Indonesia. Kita mengalami kemiskinan ekstrim, stunting 30%, dan itu terbesar di Indonesia. Kita juga mengalami infrastruktur yang begitu jelek. Kita juga mengalami aspek yang sifatnya pendidikan yang sangat rendah. Kita juga mengalami aspek yang sifatnya korupsi juga sangat tinggi, meskipun kita daerah miskin. Hal-hal itu tadi yang mana seperti yang menjadi amanat Partai Amanat Nasional, dia mengkontestasikan dalam fokus perjuangan dia, mengentas yang namanya kemiskinan, memberdayakan dalam proses penyelesaian tentang problem kesehatan, dan juga dari sisi pendidikan. Nah, ini yang problem-problem, sehingga kami mempunyai kesamaan visi, misi, dan gerakan untuk membangun NTT dalam proses untuk percepat. Sehingga kita ketertinggalan apa yang seperti Pak Saudaraku PAN tadi sampaikan, dan pimpinan melalui Pak Sekretaris tadi itu, yaitu kita rasa malu kalau kita berada di tingkat strata nasional ataupun di dalam tingkat pergaulan internasional. Nah, itu adalah hal yang sifatnya kekurangan kita, tapi motivasi menjadi tantangan kita. Dan itu adalah butuh leadership yang harus mampu dalam menyelesaikan ini. Dan siapa yang akan memilih, pasti kita sudah tahu bahwa garisan tangan orang itu pasti berjalan konsisten. Dan kita serahkan pada di atas. Saya pilih PAN ini karena saya yakin dan PAN memiliki aura itu dalam proses itu. Karena dia punya kekuatan secara alam supra, dia punya dari ideologi perjuangannya, alam sadar dalam proses gerakannya, dan juga alam bawah sadar. Dan itu semua dalam dasar dan pikiran nilai-nilai moral. Maka yang saya mau jalankan adalah basis moral dan kemanusiaan dalam menyelesaikan itu. Terkait dengan komunikasi dengan DPP, apakah sudah dilakukan atau belum? Pertanyaan ini menarik dan bagus karena yakin dan percaya bahwa semua yang dilakukan itu ada strata keputusan. Itu saya memahami. Kita pun harus menghormati. Karena ini prosesnya dari provinsi, saya harus melalui dari provinsi. Dan kita harus menghormati itu. Jangan sampai ujuk-ujuk dari atas. Nah, itu jangan sampai. Atau intervensi karena uang ataupun kekuasaan. Begitu. Kalau kita mengandalkan itu, uang dan kekuasaan, maka kita tidak akan membedakan
mana kualitas dan mana kuantitas. Maka yang ada adalah uang dan kekuasaan, maka yang menang adalah kalah dan menang. Kalau bicara kalah dan menang, yaitu kita tidak bicara lagi benar atau salah, atau kita mau menyelesaikan problem masyarakat. Oleh karena itu pertanyaan, apakah sudah komunikasi di atas? Yang jelas saya ingin katakan, pasti saya sudah akan melakukan reorientasi daripada pergerakan komunikasi dan relasi yang saya punya. Nah, tinggal kita menghormati proses dan prosedur daripada partai ini. Dengan cara apa? Pasti masing-masing punya taktis dan strategi yang tidak perlu kita sampaikan. Dan perlu diingat bahwa partai ini, atau apalagi aku sebagai seorang yang bukan partai, saya harus sadar diri dan tahu diri dan menilai diri saya. Bahwa karena saya bukan orang partai, pasti partai akan melihat kadernya lebih dulu dalam proses seleksi tersebut. Setelah itu baru dia tidak ada, kalau dia memutuskan kadernya, kita harus terima bahwa itu suatu penghormat yang harus kita lakukan. Tapi kalau dia menerima kita atau memilih kita, itu adalah sebuah penghormatan yang harus kita pikul, dan itu bukan penghargaan, tapi itu adalah beban yang harus kita tanggung. Oleh karena itu, di dalam pertanyaan tadi, komunikasi politik di tingkat atas saya sudah lakukan dengan taktis ataupun strategi dalam mekanisme komunikasi tadi, tapi dasar pijakan adalah kita menyamakan perjuangan kita dalam mekanisme yang menjadi aturan dari Partai Amanat Nasional. Mungkin itu dari saya. Ya. Frans, ini kan sudah deklarasi sejak lama. Bagaimana meyakinkan partai-partai terkait dengan kerja-kerja politik di lapangan? Untuk meyakinkan partai-partai, karena hari ini sampai dengan dari kemarin sampai dengan hari Kamis itu adalah saya proses mendaftar dan mereka menerima, pasti mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan dan hitungan-hitungan. Karena mereka mau menerima saya, begitu. Ada juga yang pergi mengajukan, tapi ada juga partai dengan pertimbangan khusus tidak menerima. Saya dapat informasi semacam begitu. Tapi sampai sekarang dari 7 partai ini mereka menerima, yakin dan percaya. Mungkin kami sesama gerak dan perjuangan dalam proses perjuangan untuk siapapun yang jadi gubernur nanti, tetapi kami lebih tahap pada aspek bagaimana NTT ini dalam proses pembangunan. Jadi pertanyaan menerima atau tidak menerima, sampai sekarang saya harus katakan 7 partai ini menerima saya. Hanya tinggal mendaftar. Mungkin Pak Sek, sudah sejauh ini sudah berapa calon yang mendaftar sih calon gubernur? Lalu mungkin proses selanjutnya seperti apa? Baik, jadi untuk Partai Amanat Nasional untuk dari dibuka sejak tanggal 26 sudah ada 2 bakal calon yang mendaftar, dan hari ini bakal calon yang ketiga mendaftar di Partai Amanat Nasional. Tahapan-tahapan di Partai Amanat Nasional itu yang pertama kita membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftar di Partai Amanat Nasional. Kemudian setelah itu kita akan berproses, mungkin nanti setelah ini kita akan panggil, kemudian kita akan pendalaman visi dan misi. Kenapa kita perlu pendalaman visi dan misi daripada calon-calon itu? Supaya maksudnya ketika setelah misalkan Partai Amanat Nasional pada akhirnya menentukan pilihan kepada kandidat ini, dalam proses kampanye kita lebih mudah bisa meyakinkan masyarakat bahwa inilah visi dan misi dari calon untuk periode. Sehingga nanti setelah itu berkas-berkas ini kami akan bawa ke Jakarta di DPD, karena kami juga baru 4 kursi, kami masih butuh partai, dan ini komunikasi tingkat pimpinan pusat, karena gubernur ini satu tingkat di bawah pusat, maka ini nanti ada komunikasi politik antara pimpinan-pimpinan partai di tingkat pusat untuk bagaimana membangun koalisi. Lalu yang kedua, untuk sampai pada tahap surat keputusan kami juga menggunakan hasil survei, sehingga nanti kami juga akan survei di internal kami kira-kira bakal calon mana, kandidat mana yang kira-kira tingkat elektabilitasnya di masyarakat itu kuat untuk bisa. Dan nanti itu proses yang akan kami lalui di partai ini. Kalau pendaftar boleh terbilang ini eksternal dari luar. Kalau dari internal PAN sendiri, apakah sudah ada yang berproses? Ada beberapa kader
Partai Amanat Nasional yang sudah komunikasi, tapi memang sampai dengan hari ini mereka belum sampai pada tahap pendaftaran. Mereka belum sampai memutuskan untuk mendaftar, sehingga kami tetap membuka ruang. Kami akan membuka acara kegiatan pendaftaran ini sampai dengan tanggal 4. Tapi itu pun kalau misalnya masih ada yang ingin untuk mendaftar, kami mungkin dalam forum rapat kami di internal kami membuka ruang, karena pendaftaran di KPU itu kan sekitar bulan Agustus. Tahapannya mungkin sekitar bulan Agustus. Kita masih punya ruang untuk menjaring kader-kader terbaik, orang-orang terbaik, figur-figur terbaik di Nusa Tenggara Timur yang punya keinginan kuat untuk memperbaiki, membangun Nusa Tenggara Timur. Pak, kembali ke survei tadi Pak, pengalaman di selama proses pendaftaran di NTT ini, ada sejumlah orang yang sejumlah kader yang sudah mendaftar, tapi kemudian mundur karena dibebani biaya untuk survei itu besar, Pak. Kalau PAN sendiri apa membebankan ini kepada calon-calon itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau katakanlah tadi kader PAN sendiri maju, Pak, tidak menjadi buah si malakama bagi PAN bahwa antara anak kandung dan anak tetangga atau anak ke kampung itu bagaimana memilihnya, Pak? Itu baik. Jadi saya jawab yang kedua. Jadi di Partai Amanat Nasional sekali lagi kita sementara menjaring kader-kader yang betul sungguh-sungguh untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Amin. Jadi kalaupun kader, tetapi dia punya tingkat elektabilitas yang rendah, kemudian dia punya kapasitas, kita rasa bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Nusa Tenggara Timur, maka walaupun kader kami tidak akan begitu. Itu kan seorang bapak yang durhaka, Pak. Seorang bapak yang durhaka, Pak, kalau tidak memilih kadernya. Karena semua kader, kami sudah ada fakta integritas. Dia siap mengikuti putusan partai. Nah, kemudian terkait dengan survei, itu pembiayaannya nanti itu komunikasi di DPP. Kami di sini hanya bersifat administratif. Kalaupun mungkin ada kontribusi biaya untuk melakukan survei, kami tidak bisa menyampaikan itu di DPP. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, mari. Mari Bapak. Terima kasih Bapak.